Hadirin tamu undangan yang kami hormati, ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang di kediaman keluarga besar Bapak Jumino dan kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratal Mukarram of the Ulama, whom we respect, religious figures, community figures, elder and elders, whom we respect, head of Gonggang village, or representing all of you village, and we respect the invited guests, rahimakumullah. First of all, let us praise and thank the Prince of Allah Subhanahu wa Ta'ala for all abundance of gift, grace of hidayah and inayah, so that we can all fulfill the invitation of Sahibul Hajat, Mr. Jumino family, in the context of the Walimatul Khitan of his grandson Ananda Nandana Muhammad Arshad. Then prayer sprinkled with greeting may be poured out on our Lord the great Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as well his family, friends and the community. And may we all be among the people who receive intercession from him. Amin ya Rabbal Alamin. Then for the event can be realized today, allow us to read the series of event that we will carry out this evening. The first event is the opening by reading Suratul Fatiha. The second event is the reading of the Al-Quran. The third event is zikir and tahlil. Then the fourth event continues the opening speech from Sahibul Bait. The fifth event is the main event, which will be filled of the Mau'idatul Hasanah. Then the series of event ends with a closing prayers. That's the whole series of event that we will carry out this evening. And let us open the event tonight by reciting Suratul Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi amarna bittiba'i millata Ibrahim hanifa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Hadratal kiram wal muhtaram, para alim ulama alladhi nukarrimuhu sahibul fadilah wal karamah, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh, yang kami hormati dan yang sama-sama kita hormati Bapak Andi Sunanto selaku Kepala Dusun Gonggang. Dan yang kami hormati hadirin tamu undangan rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, nikmat, hidayah dan inayahnya, sehingga kita semua dapat bermuajahah memenuhi undangan Sahibul Hajat Bapak Jumino sekeluarga
dalam rangka Walimatul Khitan cucu beliau Ananda Nandana Muhammad Arsad. Dan semoga Ananda Nandana Muhammad Arsad menjadi anak yang soleh dan berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umat yang mendapat syafaatnya kelak fi yaumil la yanfa'ul malu wala banun. Amin ya rabbal alamin. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, agar segera terwujudnya acara, kami akan membacakan seluruh rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Acara yang pertama, iftitahan bi qiraatil Fatihah. Acara yang kedua, lantunan ayat suci Al-Quran. Adapun zikir dan tahlil menempati acara yang ketiga. Kemudian dilanjutkan acara yang keempat, sambutan dari Sahibul Bait. Acara yang kelima merupakan acara inti diisi dengan mau'idatul hasanah dan diakhiri dengan acara yang keenam, yaitu doa. Demikianlah seluruh rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Marilah kita buka acara Walimatul Khitan ini dengan membaca suratul Fatihah. Liridha'illahi wa li syafa'ati Rasulillah wa li ijabatil mas'ul al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Our respected invited guests, followed by the second event, there will be a reciting of the Al-Quran, which will be read by Al-Ustad Heri Sugianto. Time and place are yours. Hadirin, tamu undangan yang kami hormati, memasuki acara yang kedua, lantunan ayat suci Al-Quran, allati sayaqra'u Al-Ustad Heri Sugianto. Tafadhal alaihi mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Al-Ustad Heri Sugianto, who read the Al-Quran with a melodious and beautiful voice. Hopefully, reading the Quran can increase our faith and devotion to Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaqallahul Adim wa sadaqa Rasuluhul Karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Syukran alaihi wa la'allana an nafhama fihi. Then the three even continue with zikir and tahlil, led by Al-Ustad Mokhtar Ansori. Time and place are yours. Memasuki acara yang ketiga, zikir dan tahlil yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Mokhtar Ansori. Kepada beliau kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu hadirin dan jemaah sekalian, mari kita hadirkan hati, kita niatkan tulus dan ikhlas, kita tunaikan hajat sahibul bait, mudah-mudahan dengan wasilah pembacaan tahlil dan kalimat thayyibah Allah kabulkan segala hajatnya dan Allah mudahkan segala urusannya. Ila khawdratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila khawdratin ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was salihin malaikatul muqarrabin, khususan Syekhana al-Akbar Imamul Junaid al-Baghdadi, wa khususan yang sendiri mu'alim Syahib Abdul Halim, wa khususan Bahya Ibrahim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa ahlihim, wa khususan Syekhana Syekh Maulana Hasib al-Wadani. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى خاطرة جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها بريها وخصوصا خاطرة إلى روحي كلهم أجمعين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خصوصا على هذه النيات صاحب المقدار رضي الله تعالى وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس
إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نويت تقربا إلى الله أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضينا بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هدانا الله أجمعين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thus the zikir and tahlil have been carried out. We would like to express our gratitude to Al-Ustad Mohtar Ansuri, who was pleased to lead the zikir and tahlil at this event. Demikianlah zikir dan tahlil telah kita laksanakan bersama. Syukron kathiron ilal Ustad Mohtar Ansuri. Entering the fourth event, namely the speech from Sahibul Bait, which will be submitted by Mr. Andi Zunanto. Time and place are yours. Kita lanjutkan acara yang keempat, kata sambutan dari Sahibul Bait yang akan disampaikan oleh Bapak Andi Zunanto. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul di rumah kediaman beliau Bapak Jumino dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Sholawat dan salam
marilah bersama-sama kita junjung haturkan kepada beliau junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini dan seluruh umat Islam di seantero jagat ini mudah-mudahan mendapatkan syafaat nanti di hari akhir, di yaumul akhir, dan mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang insya Allah akan menempati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Bapak Sohibul Bait, Bapak Jumino, sekeluarga yang kami hormati, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati, para ketua RT Dusun Gonggang, Desa Penjelimau yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin sekalian yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kami hormati, kami cintai, dan kami banggakan. Pertama-tama izinkan Bapak Ibu sekalian dengan tidak menghormati rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian hadirin, izinkan saya berdiri di tengah Bapak Ibu sekalian, di hadapan Bapak Ibu sekalian, tidak lain dan tidak bukan sesuai dengan amanah yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, yaitu mewakili daripada beliau Bapak Jumino menyampaikan sepatah ataupun dua patah kata kepada Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya wakilkan ini benar-benar mewakili daripada apa yang ingin disampaikan oleh Bapak Jumino sekeluarga. Dalam kesempatan hari kali ini, Bapak Jumino sekeluarga mengucapkan sugeng rawuh, selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian, tamu hadirin, para sesepuh bini sepuh di rumah kediaman Bapak beliau, Bapak Jumino pada malam hari ini, yaitu dalam rangka menyelenggarakan Walimatul Khitan Ananda kami, yaitu Nanda Muhammad Arsyad yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Mudah-mudahan kedatangan Bapak Ibu sekalian ini memberikan doa restu dengan terlaksananya Yaumul Khitan anak kami ini, dengan atas doa restu Bapak Ibu sekalian kelak menjadi anak yang soleh, bermanfaat di dunia dan akhirat, fitini ilal akhirah. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih tentunya kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, para sedulur, para rawuh sekalian, para sepuh bini sepuh masyarakat Dusun Gonggang yang tentunya telah bersusah payah mensumbangsihkan baik tenaga, pikiran, bahkan mungkin material dan lain sebagainya demi terselenggaranya acara yang kami laksanakan ini. Tentunya Pak Jumino tidak bisa membalas satu persatu, hanya Allah lah yang mampu membalas dari apa yang telah Bapak Ibu sekalian sumbangsihkan terhadap terselenggaranya acara kami. Dan mudah-mudahan apa yang telah Bapak Ibu sekalian sumbangsihkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amal yang soleh dan dicatat menjadi
pahala untuk menempatkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Permohonan yang maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian, tentunya dalam penyelenggaraan acara ini ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, baik dari segi tempat yang mungkin kurang luas, dari makanan yang mungkin kurang enak, ataupun minuman yang kurang manis dan lain sebagainya. Tentunya hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Bapak Juminos keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini keterbatasan kami untuk yang mampu kami sediakan ke Bapak Ibu sekalian. Tentunya kami dari awal sampai akhir dalam menyampaikan sepatah dan dua patah kata ini, apabila terdapat kata-kata yang menyinggung dan lain sebagainya yang tidak berkenan di hati, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Mr. Andi Zunanto. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Andi Sunanto. We will continue with the 5 event, namely Mau'idatul Hasanah, which will be presentation by Al-Ustad Usman. We invite him. Time and place are yours. Memasuki acara yang kelima, yaitu Mau'idatul Hasanah, allati sayuballighuhu Al-Ustad Usman. Ufaddiluhu bikulli tarhib wa ta'zim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul ulama واختار أيضا منهم الزهداء والحكماء والكرماء وفضل منهم العارفين بالله والصفات والأسماء وأذقهم لذة المحبة وأطلهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا محمد ختم الأنبياء الذي خلق من ذاته ومنه جميع الأشياء وعلى آله وأصحابه السادات الأولياء وعلى التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. الآية.
hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, alladzi nukarrimuhu wa nu'azzimuhu, yang saya hormati para ustadz, para kiai, yang saya hormati sahibul hajat, keluarga besar Bapak Jumino, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, dan yang saya hormati hadirin Bapak Ibu tamu undangan rahimakumullah. Bermula dari segala perkara, bahwasanya segala puji dan sanjung hanya saja milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sang empunya keadaan dan kenyataan yang berlaku pada seluruh alam semesta. Kemudian senandung sanjung, solawat bertabur salam semoga tercurah melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umat yang mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu tamu undangan rahimakumullah. Sakderenge niki wau kula maju enten sing kirang kados iki. Kurang teken. Rasane aja munggah niku abot dibleki sandangan ustad kalih saudari MC. Sakjane mboten, kula niki mboten ustad. Kula niki tesih belajar. Kemudian saya duduk di sini, apakah saya lebih mulia, lebih istimewa atau lebih alim keng panjenengan sedaya? Mboten. Kula niki tesih belajar. Untuk itu saya di sini tidak akan mengisi mau'idul hasanah, tapi sareng-sareng belajar kalih panjenengan. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, kontroversi tentang sejarah, hukum serta hikmah daripada khitan sudah menjadi hal yang biasa dan sekaligus wujud keindahan Islam. Namun yang jelas bahwasanya khitan bukanlah merupakan syariat yang baru. Pelaksanaannya sudah dimulai sejak zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu ia menunaikannya. Allah menguji Nabiullah Ibrahim alaihi salam dengan beberapa kalimat. Kalimat di sini jika kita maknakan secara umum ialah beberapa perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang semuanya beliau laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jika kita melihat kembali kepada sejarah tentang perjalanan beliau Nabiullah Ibrahim alaihi salam, kita akan melihat di sana memang di sepanjang perjalanan beliau penuh dengan berbagai macam ujian, penuh dengan tamsil-tamsil. Oleh karenanya pada ayat tersebut banyak sekali para ulama yang berbeda pendapat. Ada yang menyatakan bahwa ayat tersebut ialah perintah Allah kepada Nabiullah Ibrahim untuk mendirikan Ka'bah. Ada yang berpendapat bahwa ayat tersebut ialah perintah untuk berhijrah. Ada yang berpendapat bahwa ayat tersebut ialah
perintah untuk menyembelih putranya Ismail. Dan termasuk pula pendapat tentang perintah khitan di dalamnya. Sebagaimana yang dikuatkan oleh Al-Imamul Qurtubi, mengambil dasar dari Al-Imamul Jalil Al-Hafidh Imaduddin Abil Fida Ismail Ibni Katsir, di dalam tafsir Ibnu Katsirnya beliau mengatakan, annahu yajuzu ayyakunal muradu bil kalimat jami'u ma dzukira wa jaizun ayyakuna ba'da dzalik wa la yajuzul jazmu bi syai'in minha annahu al muradu 'ala at-ta'yin illa bi haditsin aw ijma'in. Yakni yang dimaksud dengan ayat tersebut ialah seluruh perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihi salam atau sebagiannya, dan tidak boleh memaknakan hanya satu saja kecuali dengan dasar hadis atau ijma. Jadi ayat ini juga menjelaskan tentang perintah Allah kepada Nabiullah Ibrahim untuk berkhitan. Itu menurut sejarahnya. Lalu bagaimana hukum daripada khitan? 4 madhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali sepakat bahwasanya khitan bagi laki-laki yang telah akil balik wajib hukumnya. Namun Imam Syafi'i mewajibkan pula bagi perempuan. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Ghayatul Bayan ala Zubadi bin Rusalam, wal khitanu wajibun ala dzakari wal untha li balighin aqilin muhtamilin lahu. Yakni bahwasanya khitan itu wajib bagi laki-laki dan perempuan yang telah akil balik dan mampu menahan rasa sakit. Niki madhab Syafi'i. Nek mboten kuat mboten Syafi'i nggih kena mawon. Sebabnya nopo? Islam niku tidak ada paksaan, la ikraha fiddin. Di dalam agama tidak ada paksaan. Kan masih ada 3 imam-imam yang lainnya. Niki menurut hukumnya. Namun kewajiban di sini ialah kewajiban penunjang. Di dalam kaidah usul fikih dijelaskan lil wasail hukmul maqasid, bahwasanya wasilah itu mempunyai hukum yang sama dengan tujuan. Contohnya ngeten. Saudara wajib naik ke atas loteng. Wajibnya hanya naik ke atas loteng. Namun saudara tidak akan sampai ke atas loteng tanpa membutuhkan tangga. Yang akhirnya keberadaan tangga hukumnya menjadi ikut wajib. Perintahnya hanyalah sholatlah kamu. Tidak ada perintah berkhitanlah kamu. Namun salah satu syarat rukun sahnya sholat ialah suci badan, pakaian dan tempat dari segala macam najis. Disinilah akhirnya khitan ikut menjadi wajib hukumnya. Ini secara hukum. Dan demikianlah sejarah hukum khitan. Lalu bagaimana dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri? Beliau menyatakan bahwasanya aku terlahir telah dikhitan. Itulah sekelumit sejarah serta hukum daripada khitan. Lalu hikmah daripada khitan. Hikmah di sini ada banyak sekali. Di antaranya ialah yang pertama, membentuk kerangka pribadi anak menjadi anak yang soleh. Namun tidak serta-merta wis dikhitan kan wis entuk kerangkane soleh ngoten. Wis dijarne ning sok ben soleh
soleh dewi, mboten ngoten niku. Tapi pembentukan anak soleh itu masih banyak sekali proses-proses yang harus dilalui. Di antaranya yang pertama ialah dari benihnya. Jadi winirien nek coro sampean kula panjenengan pengen panen pelem nandure nggih kudune pelem. Pengen panen pari nandure kudune nggih pari. Kalau kita menginginkan anak yang soleh, maka dimulai dari diri kita. Kita harus soleh terlebih dahulu. Dan itu terbukti seperti Sayyiduna Ibrahim alaihi salam. Beliau ialah seorang yang patuh dan taat kepada Allah hingga mempunyai putra yang soleh, yaitu Ismail. Mana contohnya ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya. Apa jawab Ismail? Ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sobirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Insya Allah aku akan menjadi golongan orang-orang yang sabar. Niki kan terbukti bahwa Ismail ialah anak yang soleh. Cobi nek mboten soleh pripun apa jawabe? Ngopo enggak bapak wae sing wis tuwa. Nah aku kan cek dawa umure, bapak paling wis ora suwe kan ngoten niki. Tapi inilah salah satu bukti bahwa Ibrahim dari awal dari ayahnya yang soleh memiliki anak yang soleh. Tapi nek kira-kira kula panjenengan mboten kriteria niku mboten napa-napa. Jangan putus asa. Sebab napa? Ibrahim niku ayahnya seorang produsen berhala. Anaknya menjadi nabi. Niku nggih Pak. Kemudian berikutnya yakni yang harus ditempuh ialah ajarkan anak-anak kita nilai-nilai agama. Apa itu agama? Agama niku napa? Islam. Niku pencapaian. Islam niku mendapat gelar Islam niku karena pencapaian mengamalkan syahadat, salat, puasa, zakat hingga haji. Niku mendapatkan natijahnya, samarohnya Islam. Lalu apa agama itu? Fama huwa din ad-dinu salasah. Yakni yang pertama at-taklif, kemudian wal aqlu dan al-hubbu. At-taklif itu beban. Ini bagi ahlus syariat, ahlul fuqaha. Maka orang-orang fikih niku kan kalau beramal biasane tesih beban, Pak. Salat niku karena nopo? Kewajiban. Seandainya salat hari ini salat tidak lagi diwajibkan, ketoke malah seneng nggih. Insyaallah seneng. Tapi ini juga harus kita lalui karena Islam itu harus sempurna. Kemudian yang kedua yaitu al-aqlu. Ini bagi orang-orang ahlu torik, yakni orang-orang yang banyak dan gemar menabung amal. Jadi selalu dia beramal dan diimbangi dengan ilmu. Agar amalnya tidak diembelin apalagi diimbal-imbalin. Kemudian yang ketiga yaitu al-hubbu, cinta. Ini bagi ahlul haqiqah. Ini sudah dengan rasa cinta, dengan rasa senang. Maka seharusnya kita semua insya Allah dan mampu mencapai yang ketiga. Jadi melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat bukan karena kewajiban, tetapi atas dasar kebutuhan. Jadi orang nek tiang niku pun ngerasa butuh, maem niku diwajibne mboten, dahar niku mboten diwajibne. Tapi kalau panjenengan butuh,
diperintah enggak diperintah nek wayahe nggih dahar. Niku sebab kebutuhan. Maka orang-orang yang ini ialah melaksanakan segala macam ibadah atas dasar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu proses cintane pripun? Harus dengan diiringi dengan ilmu, yaitu ilmu tauhid. Lah, kita kok dhuwur temen niki kok tauhid. Sek niki ngeten. Islam, kula panjenengan Islam, maka ngerti syarat rukune syahadat, syarat rukune Islam. Dijelaskan al-Islam an tasyhada ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itauz zakah wa shaumur ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Syarat rukune sing pertama niku syahadat. Sementara syahadat ada dua. Yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat rasul. Maka kalau kita mengajarkan ke anak-anak kita, terlebih dahulu perkenalkan anak-anak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mengenal tanpa kita perintah, pasti anak-anak kita akan melaksanakan sholat. Lah pripun ajeng salat kok mboten kenal sing disolati sinten? Nek cara ngeten, kula panjenengan gadah kenalan, "Wih, jemput aku nang kene," muangkat, mergo kenal. Tapi nek ora enek wong tiba-tiba nelpon, "Tolong aku jemput nang kene." Wih, jangan-jangan perampok apa-apa kan ngoten. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati. Lalu mengajarkan nilai-nilai agama memang tidak harus, bertahap memang prosesnya. Dari paling dasar, paling tidak minimalnya dalam melaksanakan sesuatu kita ajarkan untuk selalu berdoa. Paling tidak dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita sederhana, sepele. Sebenarnya Bismillah niki luar biasa, enten hikayat ngeten. Ada seorang raja. Pada masa itu dia memiliki penasehat. Penasehatnya itu seorang penyihir. Seorang penyihir. Lalu sang raja tersebut dipanggillah oleh penyihir. "Wahai Tuan Guru, ada apa gerangan engkau memanggilku?" kata sang raja. "Tuan Raja, saya ini sudah tua. Jadi sang raja ini aslinya dia menjadi raja, dia bernama besar niku tergantung kalih penyihir niki mau." Wah, kita kok kaya cerita Harry Potter ya. Mboten niki, mboten cerita Harry Potter. Cerita ini dari Jazirah Arab. Jadi ngeten, saya sudah tua. Jika aku mati, maka aku tidak memiliki generasi dan tidak ada yang menjagamu, wahai Tuan Raja. Lalu sang raja begini, "Kalau begitu carilah pemuda yang bisa mewarisi ilmumu." Benar, diadakan sayembara. Setelah sayembara dilaksanakan, telah ditemukanlah seorang pemuda yang berbakat. Dan dikatakan kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, engkau adalah calon pewaris penyihir tersebut dan akan menjadi penasehatku berikutnya. Namun dengan syarat engkau harus belajar. Jadi engkau setiap hari harus datang kemari untuk belajar ilmu sihir kepada penyihir tersebut." Benar, berlalulah hari. Hari pertama dia berangkat. Di jalan beliau bertemu rohib. Rohib niku nek zaman saik niki niku ustadz, kiai niku. Tapi niki seorang rohib niki seorang yang luar biasa di masanya dan dia adalah seorang kekasih Allah. Lalu rohib niku nyegat pemuda niki wow. Dicegatlah pemuda. "Hei anak muda, maukah engkau aku ajarkan ilmu yang lebih dahsyat
yang lebih hebat dari penyihir tersebut? Apa jawab pemuda itu? Wahai rohib, jika saya datang terlambat, saya akan dimarahi oleh tuan penyihir. Tenang saja, nanti akan aku ajarkan siasat kepadamu. Niki mboten salah satu bohong yang diperbolehkan niku ngoten niku. Untuk menutup pintu kerusakan disebut dengan tauriyah. Benar. Nanti katakan jika engkau dimarahi oleh penyihir tersebut bahwasanya ayah ibuku memberiku tugas hingga aku datang terlambat. Benar, belajarlah beliau pemuda tersebut dengan rohib. Setelah belajar tidak berlangsung lama, berangkat lagi dia ke istana sang raja. Benar dimarah di sana. Dan apa siasat yang diajarkan tersebut, ia sampaikan. Dan itu berlalu terus hingga beberapa pekan. Kemudian di akhir-akhir datanglah pemuda tersebut di puncak-puncaknya ke istana sang raja. Dan tiba-tiba ada seekor singa yang datang dan menghancurkan seluruh penduduk. Lalu sang pemuda ini datang seolah-olah jadi pahlawan pemuda ini. Wah kaya pahlawan nih kok semua maju. Padahal sebenarnya boten pengen jadi pahlawan. Pemuda ini hanya ingin membuktikan karena dia memiliki dua orang guru. Yang pertama ialah penyihir, master kegelapan. Yang kedua niku rohib, master nur, master cahaya. Jadi pemuda niki pengen membuktikan mana yang paling kuat ini ilmunya kan. Lalu pemuda ini mengambil sebongkah batu. Dia katakan begini, karena ilmunya sang rohib sudah merasuk, ya Allah, jika memang ajaran sang rohib ini benar, maka perkenankanlah aku untuk membunuh singa tersebut. Apa ucapannya? Bismillahirrahmanirrahim. Benar. Sebelum batu tersebut mengenai tubuh sang singa sudah hancur berkeping-keping. Untuk itulah pemuda tersebut yakin dan mengikrarkan bahwa aku adalah murid si rohib, bukan murid sang penyihir. Dan jadilah ia terkenal karena menggosip terkenal pemuda ini di kalangan masyarakat, dan bisa alhamdulillah dengan bismillah bisa mengobati berbagai macam hal penyakit. Niku pemuda niki wau tersebut. Lalu dipanggillah ia oleh sang raja, wahai pemuda, penyihir ini telah sukses berhasil mengajarkanmu berbagai macam ilmu sihir. Padahal niku mboten angsal ilmu niku mboten keng penyihir, keng rohib niki wau. Lalu dengan tegas pemuda ini menjawab, saya sebenarnya bukan belajar dari penyihir. Lalu engkau belajar dengan siapa? Dirahasiakanlah. Hingga ia dipaksa-paksa akhirnya ngaku. Dia belajar dari rohib. Kemudian dipanggillah rohib tersebut dan diberi hukuman, digergaji pak rohib tersebut niku. Namun sebelum dipanggil pemuda niki wau pun bertemu. Wahai anak muda, mungkin ini adalah pertemuan terakhir kita, benar. Kemudian setelah digergaji dan dihukum rohibnya, gantian si anak muda ini. Kamu mau kembali kepada saya atau tetap pada akidahnya si rohib? Sang pemuda tersebut menjawab dengan tegas, saya tetap sebagai murid rohib. Benar, pemuda niki wau diberikan hukuman. Hukumannya yang pertama niku dipanggillah tentara-tentara nih raja niki yo jirean rada wedi. Mergo backingane selama niki penyihir.
Setelah dipanggil tentara, raja tersebut memerintahkan, "Hei pasukanku, seret dia, ceburkan dia ke jurang. Ikat tangannya, tutup matanya." Benar. Dibawalah, pergi agak jauh. Setelah dilempar, tentara tersebut belum sampai ke istana, namun pemuda tersebut sudah duduk di samping sang raja. Stres raja ini. Iki piye iki nang niki. Selain stres iki rada keweden niki. Wong pemuda niki nek dalam pandangan mereka kan sakti. Kemudian dia panggil lagi tentara laut. "Wahai pasukanku, seret pemuda ini, borgol tangannya, bawa ke laut. Dan jangan pernah diberi ampun." Bener. Pemuda niki wau diseret, tumpakne kapal, cemplungne teng laut dengan tangan terborgol. Begitu juga kejadiannya seperti di awal. Pasukannya dereng dugi, sang pemuda pun tekan sampingnya sang raja. Judek niki raja niki. Lalu pemuda itu mengatakan begini, "Wahai Tuan Raja, tidak usah repot-repot membunuh saya. Saya tidak akan pernah bisa mati." Niki jawab pemuda, "Kalau engkau ingin membunuh saya, ikuti caraku. Yang pertama, engkau salib aku." Zaman riyen niku hukumannya salib. Jadi salib niku pada masa itu bukanlah spiritual atau ritual Kristus, mboten. Itu sudah menjadi hukuman yang biasa di Jazirah Arab. Benar, pemuda niki disalib. Lalu nanti engkau ucapkan kalimat yang aku ajarkan kepadamu, kata anak muda ini. Anak muda ini membisikkan sesuatu kepada sang raja. Dan engkau ucapkan keras-keras di hadapan semua rakyatmu. Benar, keesokan harinya anak muda tersebut disalib, pun disalib niku. Jadi disalib. Terus sang raja niku mengambil sebilah anak panah dari pemuda tersebut dan memanah anak muda tersebut dengan kalimat, "Bismillahirrabbilalamin." Dengan menyebut nama Allah, Tuhan si pemuda ini. Benar, begitu panah tepat mengenai jantungnya, mengalirlah darahnya dengan membentuk kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi raja niku mengucap Bismillahirrabbilalamin, sedanten rakyat niku mireng, dengar. Dan disitulah rakyat dari raja tersebut beriman kepada Tuhannya pemuda tersebut. Dan setelah itu datanglah Perdana Menteri ini. Sembari mengucapkan, "Wahai raja, sesungguhnya engkau telah dikalahkan pemuda tersebut. Lihatlah rakyatmu, semuanya mengikuti pemuda tersebut." Jadi bismillah niku buatan kalimat sing sederhana pada dasarnya. Dan dari kisah inilah yang akhirnya dijelaskan di dalam ayat Qutila ashabul ukhdud. Terlaknatlah, binasalah orang-orang yang membuat parit. Kenapa? Makna yang sesungguhnya ngeten. Parit itu penghalang. Maka orang-orang yang menghalangi seseorang untuk beribadah, untuk beramal, untuk bersungguh-sungguh di dalam pengabdiannya kepada Allah, tunggu waktunya pasti akan binasa dan terlaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku. Jadi kalimat bismillah niku bukanlah kalimat sing sederhana. Tapi kalau panjenengan bismillah ngantek lempoh kok ora oleh napa-napa. Kenapa? Karena hati kita kotor. Keimanan kita lemah. Itu penyebabnya. Sehingga nek kula sampean bismillah nggih mboten kados pemuda tersebut. Niku nggih. Kemudian yakni proses pencapaian anak soleh yang berikutnya ialah doakan anak-anak kita. Doa dengan bersungguh-sungguh
dengan adab yang baik dan benar. Apa sebenarnya adab doa yang baik dan benar? Pada intinya ialah doa yang baik dan yang benar jangan pernah mendikte Allah, jangan pernah memerintah Allah. Sebenarnya kalimat doa itu banyak kalimat perintah. Kalau di dalam istilah ilmu nahwu banyak fiil amarnya. Contoh Allahumma rzuqna. Urzuk niku kalimat perintah. Lantas bagaimana cara kita berdoa? Niatkan di dalam hati bahwasanya kita berdoa atas dasar perintah Allah. Mana perintahnya? Ud'auni fastajib lakum. Jadi atas dasar perintahmu maka aku berdoa dan meminta kepadamu ya Allah. Itulah adab doa yang baik dan benar dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak diangkatnya doa kita bukan karena Allah tidak tepat janji, namun bisa jadi di dalam doa adab kita kurang tepat dan kurang baik. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, setelah proses tersebut dilalui dan tidak menghasilkan apapun, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kita ini datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mentang-mentang seorang ayah, aku iki bapakmu. Seolah-olah kita bisa menentukan nasib dan masa depannya anak. Padahal yang sesungguhnya bahkan kita sendiri juga tidak bisa menentukan nasib kita. Hanya Allah lah yang bisa menentukan semua itu. Mana dalilnya? Punti dalile Pak. Nek yakni wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakan kamu semua dan apa-apa yang kamu berbuat. Jadi ketoke kula panjenengan niku mangkat esok balik sore, mangkat sore esok balik sore. Kita terhijab dengan itu seolah-olah segala usaha itu kita klaim bahwa itu milik kita. Padahal hidup dan kehidupan ini ialah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, saya rasa hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga Nandana Muhammad Arsyad menjadi anak yang soleh. Dan semoga kita semua dianugerahi anak yang soleh solehah, berbakti kepada kedua orang tua hingga Allah dan Rasulnya, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We would like to thank Al Ustad Usman. Hopefully to all of you's given the easy to understand the knowledge that has been conveyed. Amin ya rabbal alamin. نشكر شكرا كثيرا إلى الأستاذ عثمان عسى أن ينفع كل ما سمعنا dan mudah-mudahan kita semua dapat anugerah pemahaman ilmu yang beliau sampaikan. Amin ya rabbal alamin. And we arrive at the end of the event, namely the closing prayers, which will be led by Mr. Sahlan. We invite him. Time and place are yours. Dan sampailah kita di penghujung acara, yaitu doa yang akan dipimpin oleh sesepuh kita, Bapak Sahlan. Kepada beliau kami haturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alan yahli ridha illahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi nimah wa yukumasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, ya Rabbi, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi di dalam majelis dalam rangka khitan walimatul khitan Ananda Muhammad Arsyad yang telah dihitankan di Pontianak yang kemarin segera sembuhlah sehingga bisa mengikutinya pelajaran sekolah maupun ngajinya dan jadikanlah anak yang soleh yang berbakti kepada kedua orang tua, kepada tetangga, guru-guru dan kepada nusa dan bangsa dan kepada Allah terutama Subhanahu wa taala. Dan ya Allah ya Rabb, dan lindungilah di dalam majelis walimatul khitan ini dan menyayanginya dan mengampuni dan memberkati menaungi kami semuanya dan kedua orang tua kami dan guru-guru kami dan anak cucu kami, saudara-saudari kami, keluarga kami, tetangga-tetangga kami, orang yang berbuat baik ataupun yang berbuat buruk dan jahat kepada kami dan orang-orang yang mempunyai hak terhadap kami dan para pelajar, para jamaah dan kami dan orang-orang yang berada di sekeliling kami dan segenap kaum muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat al ahya'u minhum wal amwat fi jami'il hajat dan mengakhiri kehidupan kami dengan husnul khotimah ya Allah, penuh dengan iman dan keimanan dan murotibah syafaat dan yang agung dari baginda Habibullah dan syafaat yang agung dari baginda Habibullah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mempertemukan kami nanti dengan para al-anbiya wal mursalin wasiddiqin wasyuhada wa ibadillahi sholihin dan memuliakan kami di dalam surga berdampingan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semoga Allah Subhanahu wa taala menugerahi kami kemuliaan yang sangat utama, keberuntungan yang sangat besar, kebahagiaan yang sangat abadi, keagungan yang sangat agung dengan menatap melihat kesucian, keindahan dan kesempurnaan serta keagungan Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Amin ya mujabas sailin. Rabbana dhallamna amsana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana fataqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bisul khatimah wa la tahtim lana bisul khatimah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan segenap panitia memohonkan untuk sama-sama membaca doa makan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Thank you to Mr. Sahlan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sahlan. Thus ends our program this evening. Let us end with the reading of the Hamdalah. Dengan demikian,
maka berakhirlah seluruh rangkaian acara Walimatul Khitan pada malam hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. I, as the host of the event, apologize profusely or I'll mistake if my words, attitude and behavior were wrong in hosting the event tonight. Saya, selaku pembawa acara, atas segala kesalahan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, wallahul muwafiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.